Yang pertama kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar. Anak-anak, apa artinya Al-Ghaffar itu? Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan makhluknya. Asmaul Husna Al-Ghaffar tadi yang artinya bahwa Allah Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa manusia, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni siapa saja yang memohon ampunan kepadanya. Kita sebagai seorang muslim jangan merasa putus asa apabila pernah berbuat dosa. Segeralah mintalah ampunan kepada Allah. Dan ampunan Allah ini terbuka bagi siapa saja yang mengharapkannya. Sedangkan firman Allah tentang ampunan Allah ini terdapat dalam surat Toha ayat 82. Setelah tadi kita belajar tentang Asmaul Husna Al-Ghaffar, sekarang bagaimana ya hikmah yang dapat kita ambil dari sifat Asmaul Husna Al-Ghaffar itu? Mari kita belajar satu persatu. Hikmah dari sifat Al-Ghaffar yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Hikmah dari sifat Al-Ghaffar yang kedua adalah segeralah bertaubat apabila terlanjur berbuat dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Sedangkan hikmah dari sifat Al-Ghaffar yang ketiga adalah menghapus perbuatan dosa dengan beramal soleh secara rutin dan konsisten. Hikmah dari sifat Al-Ghaffar yang keempat adalah kita harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, kita belajar tentang Asmaul Husna, yaitu sifat Al-Afu. Sifat Al-Afu ini artinya adalah Allah Maha Pemaaf. Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Dan Allah memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendakinya. Sedangkan firman Allah tentang Al-Afu terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 25. Tadi kita sudah belajar tentang sifat Asmaul Husna Al-Afu. Bagaimana ya cara kita meneladani sifat Asmaul Husna Al-Afu itu? Di antaranya, yang pertama, kita sebagai seorang muslim harus selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Dan kita juga harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Dan kita juga tidak mudah tersinggung dengan perilaku orang lain. Asmaul Husna Al-Wahid. Secara bahasa, Al-Wahid artinya adalah esa, tunggal, atau satu. Sehingga pengertian dari Asmaul Husna Al-Wahid adalah yang Maha Esa. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya ada satu atau tunggal, teman-teman, baik secara zatnya, sifatnya, maupun dalam perbuatannya. Jadi, karena dialah Allah yang Maha Esa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada bandingannya. Dia adalah satu-satunya tempat segala sesuatu berasal. Dan juga tidak ada sesuatu apapun dan kekuatan apapun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Asmaul Husna Al-Wahid disebutkan beberapa kali. Di antaranya berada di surat Al-Baqarah ayat 163, surat Al-A'raf ayat 16, surah Shad ayat 65, dan surat Yusuf ayatnya yang ke-39. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-163, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Teman-teman, bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Wahid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya ini sendirian tanpa bantuan siapapun juga. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara dan mengurus alam semesta dan isinya ini juga sendirian. Dan bukti yang ketiga, tidak ada satupun makhluk lain yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah, kita wajib untuk meneladani sifat Al-Wahid. Caranya dengan mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya kepada Allah lah kita menyembah dan memohon pertolongan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari Asmaul Husna berikutnya, yaitu adalah Al-Ahad. Secara bahasa, kata Ahad berarti yang satu menjadi satu, satu saja, satu-satunya, dan menyatukan. Al-Ahad juga dapat diartikan Esa atau tunggal. Sehingga Asmaul Husna Al-Ahad artinya adalah Allah yang Maha Esa. Secara umum, Al-Wahid dan Al-Ahad memiliki makna yang sama ya, tapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Jika Al-Ahad berarti Allah Maha Esa atau tunggal dalam arti tidak ada sekutu baginya. Sedangkan Al-Wahid adalah Allah tunggal secara zatnya. Dalam hal ini tidak ada sesuatu pun yang sebanding atau dapat menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama berpendapat Al-Wahid memiliki arti tidak dapat dibagi, tidak ada duanya, tidak akan pernah bisa dibagi-bagi, dan tidak ada persamaannya. Jelas ya teman-teman perbedaan antara Al-Ahad dan Al-Wahid. Di dalam Al-Quran, Asmaul Husna Al-Ahad disebutkan satu kali, yaitu di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Ahad, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah lah tempat bergantung dan berlindung bagi semua makhluk, dan tidak ada segala sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, lalu bagaimana ya cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Ahad? Caranya adalah kita harus semakin yakin dan percaya bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Hanya kepadanya lah tempat kita menyembah, bergantung, dan memohon pertolongan. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari Asmaul Husna As-Somad. As-Somad artinya tempat bergantung atau tempat meminta segala sesuatu. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat kita memohon dan bergantung atas segala urusan. Allah lah tempat kita mencari perlindungan dari segala kesulitan, dan semua urusan makhluknya haruslah disandarkan kepada Allah. Allah juga yang mengabulkan doa dan memenuhi semua permintaan hamba-hambanya. Asmaul Husna As-Somad disebutkan sebanyak 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allahus Somad, yang artinya Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Sehingga Allah As-Somad artinya adalah Allah yang maha dibutuhkan atau tempat meminta. Nah teman-teman, cara meneladani Asmaul Husna As-Somad adalah dengan menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah sebaik-baiknya tempat kita bersandar. Jika teman-teman memiliki cita-cita atau keinginan, berusahalah dan berdoa, dan hendaknya kita selalu bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat As-Somad. Yang pertama,
Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah mampu mengurus makhluknya tanpa bantuan siapapun. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tempat bergantung bagi seluruh makhluk. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, sehingga teman-teman, kita akan diberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita, bukan hanya yang diinginkan hambanya. Karena apa yang diinginkan belum tentu yang terbaik baginya, tapi apa yang dibutuhkan itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat memohon dan mengadu dari semua urusan. Untuk itu kita harus selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah ya teman-teman. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat kita untuk menggantungkan semua harapan. Baiklah anandaku, selesai sudah pembahasan kita di bab yang ketujuh. Oke, this is the end of our lesson today. Thank you for your spirit and attention. Let's end our lesson today by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.